dengan apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kami di kegiatan CGP ditugaskan untuk mengadakan diskusi bersama Ibu Kepala Sekolah mengenai modal atau aset yang kita miliki di sekolah. Oke, pada hari ini di kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai aset atau modal yang kita miliki dalam menunjang kegiatan ataupun program-program yang ada di sekolah kita. Terima kasih, selamat atas tugasnya. Semoga semua tugas yang dilimpahkan, diminta dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Ya? Baik, sekolah kita SD nomor 9 Jimbaran ini memiliki aset, di antaranya ya sumber daya manusia, SDM. SDM di sekolah dasar 9 Jimbaran ini sangat luar biasa, di mana guru-gurunya semua sudah memenuhi standarisasi pendidiknya karena semua sudah S1 dan sudah sesuai linear dengan jurusannya. Kemudian kita juga sudah memiliki tenaga administrasi yang lengkap juga sesuai dengan pendidikannya juga dan pembagian-pembagian tugasnya. Dan di lain hal kita juga memiliki aset fisik, ya, sarana-sarana yang ada di sekolah ini sudah memenuhi standar untuk pendidikan. Kita punya ruangan gedung yang cukup untuk rasio 1:1 untuk setiap ruang kelasnya, tingkat kelasnya. Kemudian alat-alat olahraga dan sarana-sarana pendukung lainnya juga ada. Kemudian dari pembiayaan kita juga ada, itu kita memiliki atau mendapatkan bantuan dana BOS reguler itu untuk menunjang kegiatan pengembangan sekolah itu. Okay. Kemudian ada juga bantuan dari Pemka Badung yang diantaranya itu adalah dana PIP, dana ACI, dana untuk seragam kelas 1 baru. Demikian aset-aset yang kita miliki yang ada di sekolah kita SD nomor 9 Jimbaran. Baik Ibu, selain modal SDM, modal fisik dan juga modal finansial yang sudah Ibu sampaikan tadi, di sini juga terdapat adanya modal agama dan budaya, kemudian adanya modal sosial dan juga modal alam atau lingkungan. Nah, menurut Ibu, modal sosial, modal agama atau budaya dan modal alam apa saja yang kita miliki di Baik, terima kasih. Ini untuk modal agama dan budaya yang kita miliki di sini di SD 9 Jimbaran ini, kita memiliki tempat ibadah yang sesuai untuk dijadikan tempat persembahyangan untuk dan beribadah untuk anak-anak kita dan kita semua. Kemudian untuk lingkungan atau modal sosialnya di sini tampak jelas sekali kerukunan antar sesama guru, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan tidak kalah pentingnya juga kita punya komite dan orang tua yang selalu mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Itu semua terjalin dengan baik sekali, silaturahmi kita dengan baik. Kemudian untuk modal alam atau geografis, kebetulan sekali sekolah kita ini berada di lingkungan pariwisata, objek pariwisata. Jadi objek pariwisata atau tempat pariwisata yang berada di lingkungan sekolah kita ini dapat kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak-anak kita. Ya, demikian kurang lebihnya. Terima kasih.
pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktunya pada hari ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam tugas aksi nyata saya itu ada diskusi bersama Dewan Guru untuk memetakan beberapa aset atau modal yang dimiliki di sekolah kita untuk mengembangkan program-program sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, untuk itu beberapa dari Bapak Ibu Guru untuk bisa memberikan pendapatnya mengenai modal-modal atau aset-aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui berbicara mengenai aset. Selama ini kalau kita berbicara mengenai aset, pasti pikiran kita selalu ke gedung atau hal-hal yang fisik. Namun dalam pengembangan program sekolah, aset yang dimaksud itu ada 7 Bapak Ibu Guru. Jadi ada aset manusianya, ada aset sosial, politik, kemudian budaya, kemudian aset fisik sendiri, kemudian lingkungan, dan aset finansial. Nah, dari ketujuh itu mari kita diskusikan bersama apa saja aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Demikian Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu, dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapatnya mengenai aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita? Saya Pak. Baik, silakan. Terima kasih atas waktunya. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekolah kita juga memiliki SDM yang sangat berkualitas dan unggul, seperti kepala sekolah yang sudah lulusan S2, kemudian guru yang 100% sarjana pendidikan sekolah dasar, ada juga yang S1 bahasa Inggris, S1 bidang studi bahasa Bali, nah dan juga S1 PJOK. Jadi kita 100% sudah sarjana. Selain itu kita juga memiliki daya dukung seperti komite yang selalu mensupport program-program sekolah, dan juga siswa yang hampir rata-rata semuanya sudah lulusan taman kanak-kanak, artinya mereka sudah memiliki kemampuan emosional yang baik sehingga dapat dikembangkan di sekolah dasar dengan baik lagi. Nah, selain itu juga kita punya teknik tenaga pendidikan kita rata-rata sudah S1 dan juga ada yang D3. Jadi mereka kalau dimasukkan itu bisa dijadikan modal manusia di bidang pendidikan yang mendukung program sekolah. Terima kasih Bu Yunita. Tepuk tangan buat Bu Yunita. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya di aset fisik yang pertama itu ada ruang belajar. Kita sudah memiliki ruang belajar yang sudah nyaman, yang dimodali dengan adanya AC. Ada lagi seperti proyektor yang bisa digunakan oleh semua guru. Yang kedua itu ada sarana prasarana yang didukung dengan adanya mungkin lapangan yang sudah lumayan cantik, ada garis-garis dengan lengkap, ada gawang juga berupa bola. Mungkin dari semua cabang olahraga bola sudah hampir lengkap, didukung juga dengan halaman juga yang sudah ditata secara rapi. Di samping itu juga kebersihannya tetap dijaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini menurut saya modal finansial yang kita miliki di sekolah itu ada 3. Yang satu itu ada dana BOS yang dimana digunakan sebagai penunjang operasional sekolah dalam mewujudkan program untuk mengembangkan sekolah. Kemudian yang kedua ada dana dari sewa kantin, di mana sewa kantin ini sebagai tambahan pemasukan dari dana BOS tadi dalam mengembangkan program sekolah yang tidak dapat tercover dari dana BOS tersebut. Jadi dana kantin ini bisa kita jadikan tambahannya seperti itu. 3 itu kita mendapatkan bantuan juga dari Pemkab Badung. Setiap bulannya kita mendapatkan bantuan untuk sarana dan prasarana upacara yaknya. Baik, 3 itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, demikianlah tadi diskusi kita mengenai pemetaan aset yang ada di sekolah kita ini. Mudah-mudahan dengan hasil pemetaan aset yang sudah kita lakukan, kita bisa menyusun
program-program sekolah yang baik. Kemudian fungsinya di sini jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Nah, seperti apa yang sudah Pak Guru sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan melaksanakan diskusi bersama. Nah, di sini kita berdiskusi mengenai kekuatan, aset atau modal-modal apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita ini. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa modal atau kekuatan aset itu ada 7, yaitu ada modal manusia, sosial, fisik, alam lingkungan, politik, agama, budaya, dan finansial. Jadi ketujuh dari aset atau modal ini nanti yang kita diskusikan. Nah, kira-kira di sekolah kita ini memiliki modal apa saja dari ketujuh aset tersebut. Nah, bagaimana? Siap untuk berdiskusi? Siap. Baik, kalau sudah siap, silakan anak-anak diskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang Pak Guru kita untuk menyampaikan apa saja hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Ya. Nah, yang pertama siapa yang bisa menyampaikan hasil diskusinya? Ya, Kesia. Ya, silakan. Kompetensi yang kami miliki adalah guru yang baik, sopan, cerdas, pintar, bijaksana, mengajar dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah berangkat tepat waktu dan penuh semangat. Kepala sekolah baik, perhatian, dan mendukung kegiatan kelas. Yang ketiga, murid. Murid-murid baik, saling tolong-menolong, bersemangat, ceria, pintar, dan sopan, disiplin, penurut, dan berprestasi. Yang keempat, orang tua kita mendukung kami untuk sekolah di SD Sunan Bali. Yang kami miliki adalah guru selalu mengajak kami untuk saling membantu dan bergotong royong bersama. Yang kedua adalah guru dan siswa kompak dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, orang tua dan komite selalu hadir dalam rapat penting. Yang keempat, tenaga kesehatan dari puskesmas juga rutin memeriksa kesehatan kami. Modal fisik yang kami miliki diantaranya memiliki kelas yang bersih dan bagus. Yang kedua adalah memiliki meja kursi dengan kualitas baik. Yang ketiga adalah ada memiliki alat peraga dan LCD membantu murid belajar, dan ruangan kelas memiliki AC. Yang keempat, memiliki halaman yang luas untuk berolahraga. Yang kelima, ada perpustakaan dan juga UKS. Modal lingkungan atau alam yang kami miliki adalah: yang pertama, mempunyai lingkungan sekolah yang bersih. Yang kedua, air tersedia dengan baik. Yang ketiga, merupakan daerah wisata. Yang keempat, dekat dengan museum. modal budaya dan agama yang kami miliki adalah: yang pertama, 90% warga sekolah beragama ini. Yang kedua, setiap pagi kami melakukan persembahyaan bersama. Yang ketiga, murid dilibatkan dalam pementasan kesenian seperti perpisahan. Hari perayaan Saraswati. Baik anak-anak, demikianlah hasil diskusi yang sudah kita lakukan. Ya.
Mudah-mudahan dengan pemetaan atau hasil diskusi yang sudah kita lakukan bersama nanti bisa menciptakan program-program yang berpihak pada murid yang fungsinya di sini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD 9 Jimbaran ini. Terima kasih atas waktunya. Akhiri dengan selamat pagi. Memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, karena pada hari ini kita bisa berkumpul. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara di pagi hari ini. Dia minta waktunya ini terkait dengan kebetulan tugas saya sebagai calon guru penggerak di SD nomor 9 Jimbaran ini. Jadi adapun yang saya minta pendapatnya itu ada memetakan aset-aset atau modal-modal yang ada di SD 9 Jimbaran ini. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Dalam tugas ini kita memetakan mengenai modal-modal apa saja yang dimiliki oleh SD 9 Jimbaran ini, supaya nanti dari modal yang ada ini kami di sekolah bisa membuatkan program-program yang berpihak pada murid. Jadi program-program apa yang nanti kita buat di sekolah itu bisa seutuhnya bisa menyentuh murid itu sendiri. Demikian kira-kira Bapak Ibu. Nah, dari ketujuh modal ini Tiang minta pendapatnya, ya, Tiang minta pendapatnya, kesan maupun pesannya, misalnya dari manusianya, entah itu gurunya, kepala sekolahnya, kemudian komitenya, atau muridnya sendiri. Kemudian ada sosial, bagaimana hubungan antara orang tua murid dengan guru, komite dengan guru, dan lain sebagainya yang terdapat di warga sekolah ini. Kemudian dari lingkungan dan fisik, mungkin dari gedung-gedung, mungkin dari kursi ada masukan meja, atau keadaan kebun. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan masukannya. Kemudian ada modal finansial ini masalah keuangan. Bapak Ibu orang tua tentunya tahu di sekolah itu mendapatkan dana BOS dari pusat. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan masukannya. Yang persilakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Terima kasih kepada kepala sekolah Ibu Nana, komite, dan wali dari anak saya Bapak Kedipuri. Nama anak saya Owen. Ya, kebetulan sekali Owen baru pindah dari Karangasem tahun ini karena corona itu di proklamasi Jimbaran, dan saya sangat berterima kasih pribadi sekali atas keramah-tamahan mau menerima Owen dan adiknya yang di kelas 3 dari Karangasem ke sekolah ini dengan baik, diterima oleh Kurnia dan saya langsung dengan Ibu Muna. Selama 1 tahun di sini saya sangat bersyukur dan saya selalu edifikasi guru-guru di sini kepada anak saya di saat sarapan, di saat makan siang, karena apapun sekolah itu harus dilewati. Banyak yang bilang sekolah tidak penting, yang penting nanti sukses. Tetapi sekolah, guru, sumber dayanya banyak di sini. Dan saya lihat di SD 9 itu sudah cukup baik
dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Nungan sangat menerima di sini dan saya ucapkan terima kasih. Nama saya Gede Ngurah Widiana. Terus masukan saya di sini tidak bisa begitu banyak. Yang saya lihat dari futsal sudah bagus, dari komunikasi di grup WA istri saya juga bagus, dari Pak Pudu juga bagus sekali. Kemudian yang saya ingin sampaikan, kemungkinan waktu untuk tatap muka dengan wali yang lebih intens benar. Ada mungkin orang tua yang sibuk, tetapi ada yang orang tua menganggap pertemuan dengan wali muridnya, wali anak-anaknya dan ibu kepala sekolahnya penting. Karena apa? Karena kita harus meluangkan waktu untuk anak. Anak bukan tanggung jawab guru saja, bukan tanggung jawab orang tua saja, bukan tanggung jawab kepala sekolah. Kita tanggung jawab bersama-sama. Nah, jadi untuk melaksanakan tanggung jawab ini harus ada pertemuan. Nah, contoh ini, contoh yang kasih agak intermezzo. Dulu kalau saya punya pacar, kalau jarang ketemu kan enggak, chemistry-nya enggak nyambung gitu. Kalau ini kita ketemu di stand mungkin 6 bulan sekali, jadi kita tahu karakter anaknya. Pak Gede, ini si Om gini, bagaimana di rumah? Oh begini. Yang otomatis kalau sudut pandang saya selalu mendukung guru. Karena saya juga pernah melihat ada oknum guru waktu saya SD, SMP yang kurang baik, tetapi ada yang memang membuat saya ini menjadi sekarang begitu. Jadi menurut saya aset yang terpenting di sini adalah manusia. Kalau gurunya sudah bagus, ada kesalahan yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dikomunikasikan dengan orang tua, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu kalau ada anak yang perlu dididik, tidak ada masalah. Itu menurut sudut pandang dia. Kemudian untuk fisik sekolahnya yang sudah lihat bagus, keamanan anak-anak bagus, dan orang tua pun saya harap harus menerima masukan dari guru dan walinya terutama. Kalau saya terbuka, sudut pandang saya pernah jadi murid, saya pernah punya diajar oleh guru yang oknumnya emas, ada yang rajin, ada yang bikin saya terkesan, ada yang bikin saya sampai sekarang bisa bahasa Inggris, jadi gaya bahasa Inggris begitu. Ada yang memang oknum namanya. Yang jelas di sini komunikasi orang tua sama guru saya lihat di WA sudah intens, walaupun sibuknya walinya punya banyak murid, tetapi beliau juga ikut memberikan waktu, meluangkan waktu untuk komunikasi dengan orang tuanya. Itu saja sih Pak Gede sama Ibu Nungan. Terima kasih atas waktunya. Semoga sekolah ini tambah baik, tambah maju, dan bisa melakukan hubungan dengan baik dengan semua orang tua. Terima kasih.